bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita baru saja mendengar sebuah kejadian yang menurut saya penting bagi kita yang sedang belajar berdemokrasi di Indonesia. Ini terkait dengan keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada tanggal 3 Juni mengeluarkan keputusan terkait dengan gugatan yang diberikan pada Presiden Jokowi dan Menkominfo terkait dengan tindakan mereka menghentikan atau memutuskan hubungan internet atau memperlambat arus internet ke Papua dan Papua Barat pada Agustus September 2019. Yang mengajukan gugatan adalah dua organisasi, satu Aliansi Jurnalis Indonesia AJI dan SafeNet, itu semacam aliansi dari kebebasan berekspresi di Asia Tenggara. Nah, PT UN memutuskan itu tindakan Pak Jokowi dan Kominfo ketika itu, yaitu memperlambat arus internet dan memutuskan hubungan internet di Papua dan Papua Barat itu melanggar hukum, jadi tidak dibenarkan. Ya, kalau Anda ingat sebetulnya ketika itu keputusan tersebut diambil mengingat pemerintah khawatir dengan kerusuhan yang terjadi di daerah tersebut dan berusaha mencegah agar kerusuhan tidak menjadi memuncak dan tidak meluas dengan cara memutus penyebaran hoax, penyebaran kebencian melalui internet. Jadi ketika itu diputus hubungan internet di Papua dan Papua Barat. Tapi kemudian ini menurut PT UN tidak dibenarkan, salah itu. Nggak boleh pemerintah melakukan tindakan tersebut secara sepihak ya. Tapi terlepas dari keputusan tersebut, ya memang pemerintah itu dinyatakan bersalah. Pak Jokowi dan Pak Rudiantara waktu itu menterinya dinyatakan bersalah. Tapi ya that's it. Mereka cuma dihukum membayar biaya perkara sekitar Rp457.000. Jadi nggak ada hukuman pidananya. Niat pemerintah jadi mungkin saja baik, berusaha mencegah jangan sampai kerusuhan meluas, tapi caranya yang dianggap oleh PT UN itu seharusnya tidak begitu ya. Nah, tapi yang menarik dari apa yang kita bicarakan di sini bukan soal keputusan tersebut ya, tapi yang lebih penting adalah bahwa pemberitaannya kemudian di banyak media nasional bukan mengatakan bahwa PT UN menyatakan Pak Jokowi bersalah karena memutuskan hubungan internet tersebut, tapi berita yang muncul sebagai headline di berbagai media massa nasional, termasuk media internasional adalah PT UN memutuskan agar Pak Jokowi minta maaf pada masyarakat Indonesia dan masyarakat Papua dan Papua Barat. Ini menarik karena itu nggak ada dalam amar keputusan PT UN. Jadi PT UN tidak pernah memerintahkan Pak Jokowi minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Tapi kok judul beritanya jadi begitu, isi beritanya menjadi begitu. Dan ini muncul bukan di media abal-abal ya, ini munculnya di Kompas, CNN Indonesia, Viva News, Tempo, Merdeka, IDN Times, Katadata, Tribun News, Warta Ekonomi, Warta Kota, Antara News, Radio Sonora, Waspada, Fajar, dan seterusnya. Ini yang terlacak oleh saya ya. Oh ya, saya perlu tekankan ini yang versi media online ya. Jadi kalau kita bicara Kompas itu bukan Kompas koran, tapi kompas.com-nya, temponya tempo.co-nya, bukan tempo korannya ya. Kok bisa mengarang bebas begitu ya? Ini kan aneh. Jadi gini, AJI dan SafeNet, dua penggugat tersebut memang di dalam gugatan mereka itu meminta agar Pak Jokowi, pemerintah Indonesia, Pak Jokowi dan Menkominfo minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Dan permintaan maaf itu harus dimuat di 3 media cetak nasional, 6 stasiun televisi, sejumlah radio, sejumlah media online. Itu ada dalam gugatannya, ya. Pihak penggugat menggugat itu, menuntut itu. Tapi kalau baca keputusan PT UN nggak ada itu keputusan bahwa Pak Jokowi dan Pak Rudiantara atau Menkominfo harus minta maaf. Jadi pertanyaannya kok bisa salah? Ya, kok bisa salah? Itu kan aneh. Dan ini tadi media besar ya, bukan media abal-abal. Satu kemungkinan adalah jangan-jangan para wartawan tersebut secara bersama-sama cuma baca isi gugatan yang diajukan oleh AJI dan SafeNet kan. Tapi itu kan nggak masuk di akal. Wartawan beneran kan nggak mungkin melakukan kesalahan seelementer itu. Jadi gini, kalau dalam menulis berita, kita percaya ada dua bentuk sumber berita ya. Pertama adalah sumber berita resmi, satu lagi sumber berita nggak resmi. Yang resmi itu ya kayak surat keputusan pengadilan kalau itu soal pengadilan, atau surat menyurat, atau sesuatu yang dinyatakan secara resmi ya.
Atau barangkali wartawannya itu datang langsung di pengadilan dan mengutip apa yang disampaikan oleh hakim. Kalau yang nggak resmi adalah ya kata orang. Saya mendengar kata orang begini, maka saya kutip. Itu yang nggak resmi. Jadi kita bicara tentang cara kerja wartawan dulu ya. Begitu seorang wartawan dapat informasi, dia akan tanya, ini sumbernya apa ya? Dia akan cek. Kalau ada keputusan pengadilan, misalnya wartawan seharusnya logisnya, itu ngecek. Ada nggak amar keputusannya? Ada nggak suratnya? Kalaupun nggak ada amar keputusannya, ada nggak siaran persnya? Atau ada nggak wartawan yang dengar langsung ketika keputusan itu dikeluarkan? Jadi wartawan tuh nggak begitu aja menyiarkan sebuah berita. Harusnya begitu. Kalau cuma kata orang, misalnya dia dengar kata si Anu, keputusannya adalah Jokowi harus minta maaf. Nah, ada kewajiban nih si wartawan harus melakukan yang namanya verifikasi, ya. Itu namanya disiplin verifikasi. Di verifikasi itu ngecek. Misalnya apa? Ya misalnya ngebuka website PT UN gitu ya, nelfon, atau cari tahu lah kepada sumber-sumber yang kredibel tentang benar nggak sih Pak Jokowi diperintahkan untuk minta maaf. Dan kalau dia nggak yakin, dia bisa saja bilang di beritanya bahwa menurut informasi yang kami peroleh dari siapa gitu ya, dikatakan bahwa Pak Jokowi harus meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Papua. Jadi, harusnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kok kembali nih ke kasus Papua ini, kok bisa wartawan rame-rame, dan ingat ya, tadi saya katakan bahwa ada media internasional, dan media internasional kantor berita Reuters, salah satu kantor berita terbesar di dunia ya. Nah, kok bisa mereka sampai sama-sama salah? Salah satu kemungkinan adalah wartawan-wartawan ini memang dapat informasi dari sebuah sumber, dan sumber itu dapat dipercaya. Sumber yang punya kredibilitas. Mungkin ada sebuah siaran pers yang bohong, palsu, tapi sangat meyakinkan, sehingga semua orang percaya dan kemudian menuliskannya tanpa merasa perlu memverifikasikannya kembali. Sebagai catatan, media-media massa besar tersebut memang kemudian mengoreksi berita tersebut. Sebagian besar media misalnya menghapus berita-berita tersebut dari website mereka. Tapi kalau Anda lacak dengan Google misalnya, Anda akan tetap menemukan tuh bahwa berita-berita itu pernah ada, karena itu logika Google kan. Jadi judulnya tetap ada, tapi begitu Anda klik, Anda buka, isi beritanya udah berubah. Atau isi beritanya masih ada dengan judul yang sama, tapi isinya sudah dikoreksi. Tapi celakanya hanya sebagian media yang mengoreksinya. Sampai misalnya 1 hari kemudian, yaitu tanggal 4 Juni, masih ada media-media online yang tetap menyiarkan berita bahwa Pak Jokowi harus minta maaf. Dan ini udah disambut pula dengan beberapa kelompok-kelompok anti Jokowi yang mengatakan bahwa ya Pak Jokowi harus minta maaf, itu wajib minta maaf. Bahkan kalau di Jepang ini bukan cuma minta maaf, tapi juga udah sampai bunuh diri nih mestinya. Jadi memang berita bohong tentang Pak Jokowi harus minta maaf ini punya implikasi yang serius, sangat serius. Tapi sungguh janggal buat saya, ya. Ini media besar, Bung, bukan media kecil, bukan media abal-abal, media yang wartawan-wartawannya sudah terlatih dengan yang namanya disiplin verifikasi. Memang ini media online ya, dan media online itu memang seringkali dikatakan kurang terlatih dalam disiplin verifikasi, kurang ngecek. Kenapa? Karena ini kan soal kejar-kejaran nih. Kalau media online itu kan kejar-kejaran waktu ya. Lain sama koran yang beritanya hari ini bisa muncul di koran ini baru besok. Atau kalau televisi juga biar gimana pun ada beberapa jam sebelum dia disiarkan. Tapi kalau media online kan enggak. Media online itu cepet-cepetan. Jadi memang wartawan media online dianggap rada kurang abai nih dalam hal verifikasi. Tapi tetap menurut saya ya, seceroboh-cerobohnya media, biasanya verifikasi minimal sih tetap ada. Tetap dicek gitu loh. Dan ini bukan satu media internasional pun terlibat di dalamnya. Jadi apa yang terjadi? Saya duga sih memang ada yang sengaja menyebarkan kabar bohong ini. Jadi memancing di air keruh. Tujuannya adalah ingin sekali mempermalukan Jokowi dan pemerintahan Jokowi. Soalnya gini, kalau keputusan PT UN yang sekarang, ya PT UN menyatakan bahwa Jokowi melanggar hukum dengan melakukan tindakan itu.
Seharusnya pemerintah tidak bersikap seperti itu, tapi kan nggak seksi, nggak ada hukumannya juga, cuman bayar nggak sampai 500.000 rupiah. Tapi kalau sampai judulnya adalah Jokowi harus minta maaf kepada publik Indonesia, maka itu menurut dugaan saya dianggap jauh lebih seksi. Nah, ada orang-orang yang kemudian dengan sengaja bikin berita yang seolah-olah Pak Jokowi memang harus minta maaf pada masyarakat Indonesia. Jadi ada yang jahat, ada yang licik, ada yang menipu. Dan ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena pelakunya pasti bukan orang main-main. Penyebar berita bohong ini pasti pihak yang kredibel, sehingga dipercaya begitu saja oleh para media besar itu. Pertanyaannya, siapa orang itu? Siapa yang orang kredibel yang menyebarkan kabar bohong itu? Karena itu ini serius, dan saya beserta sejumlah kawan sudah melaporkan ini kepada Dewan Pers. Mudah-mudahan saja itu ada gunanya, mudah-mudahan saja Dewan Pers mau menyelidikinya. Bukan karena mau mencari-cari kesalahan pers, tapi justru untuk mengetahui bagaimana mungkin sebuah kabar bohong bisa menyebar di media-media besar. Saya tekankan saya melakukan ini bukan karena saya membenci media massa, bahkan sebaliknya. Karena saya sangat percaya pada arti penting pers di Indonesia. Pers buat saya adalah pilar demokrasi, dia adalah watchdog of the government. Kami masyarakat mengandalkan informasi yang datang dari media massa. Ada soal hoax, kebencian, ukuran utamanya adalah apa yang ditampilkan media massa resmi nasional besar, bukan apa yang menyebar melalui media sosial kan. Jadi karena itu kita membutuhkan media massa. Kita harus mendukung kemerdekaan pers. Tapi kepercayaan ini harus dijawab dengan tanggung jawab profesional media. Kita butuh wartawan yang mampu menyediakan informasi, menyebar informasi secara benar, secara akurat, objektif, bertanggung jawab. Karena kalau itu tidak ada, media massa justru bisa menjadi kekuatan yang menghancurkan Indonesia. Dan lebih lagi, seperti tadi saya katakan, ini menjadi penting untuk kita pelajari karena ini menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menyebarkan kabar bohong yang ingin menghancurkan Indonesia. Dan mereka ini terorganisir, dan mereka ini sangat paham cara kerja wartawan. Pelajaran ini memaksa kita untuk lebih berhati-hati. Masyarakat lebih berhati-hati, media massa lebih berhati-hati. Dan untuk itu kita harus terus mengasah, mempertajam akal sehat kita, dan dengan akal sehat inilah kita bisa menyelamatkan Indonesia. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.